Ya, selamat malam. Kembali lagi bertemu dengan saya Luka Tambunan di King of King TV channel. Ya, masih dalam pembahasan yang sangat panas ya, teman-teman saudara setanah air dimanapun Anda berada, khususnya orang Kristen, tentang persepuluhan ya. Jadi banyak salah satu bantahan yang sudah sangat populer tentang perpuluhan adalah bahkan tadi saya lihat di kolom komentar di YouTube, mereka mengatakan eh, kita jangankan persepuluhan, kita akan memberi lebih seluruh hati kita katanya. Lalu pernah saya dengar waktu itu di dalam satu grup, Niken saudara kita Kristen mengatakan gini, gimana lo mau ngasih semua 10% aja lo nggak bisa kasih, apalagi lo mau ngasih semua hidupmu gitu. Jadi jangankan persepuluhan, semua kita harus kasih kepada Tuhan katanya gitu. Benar, serius. Ntar dicek lo di persembahan lo. Pas dicek harga 2000-an pula gitu. Jadi saudara-saudara, saya pernah menghadiri suatu KKR di Tapal Utara, khususnya di daerah Cianjur bersama pendeta siapa ya? Pendeta Gembala GBI Tarutung, Pak Panggabean ya. Dia berkhotbah saudara, waktu itu di KKR dia bilang gini. Jadi sebenarnya dia bilang begini. Jadi banyak dicek di dalam pas suatu persembahan, penghitungan persembahan itu banyak kan uang 2000-an saudara. Banyak kan harga 2000-an gitu loh. Jadi itu sudah menjadi suatu bukan rahasia umum ya di gereja-gereja lama ya. Mungkin itu saya rasa di semua gereja juga. Itu banyak kan tuh persembahan tuh kalau dicek itu sembarangan saudara. 5.000, 10.000 ya, 2.000 lagi yang lebih banyak lagi. 4 kali persembahan uang 10.000-an ditukar, 2.000-2.000-an ya, 4 kali persembahan ya 2.000 ya kali 10.000. Jadi saudara gini, jadi ada satu kesaksian teman saya yang bernama Wong Ling. Dia pernah mengatakan kepada saya, di grup dia mengatakan seperti ini. Dia pernah mau memberikan 300.000 kepada saya. Pada waktu dia ingin memberikan 300.000 kepada saya, tiba-tiba ada suara kepada dia. Tuhan mengatakan kepada dia, jangan 300.000 kasih, tapi kasihlah 5 juta. Dan akhirnya dia mentaati suara itu saudara. Dan dia mentaati suara itu dan benar dia transfer saya 5 juta. Jadi artinya begini saudara, tidak ada orang yang bisa sanggup memberikan persembahan kalau dia tidak penuh Roh Kudus. Mustahil saudara. Tidak mungkin engkau bisa memberikan persembahan besar itu kalau bukan Roh Tuhan yang mendorong engkau, itu gak mungkin. Dan itu sudah memang bukan rahasia umum. Yang namanya di Tanah Batak itu persembahan tuh 2000 itu viral saudara. Itu persembahan itu 5.000, 2.000 itu viral. Jadi artinya kalau orang tidak dijamah Roh Tuhan, itu pelitnya bukan main saudara. Hanya Roh Kudus lah yang membuat orang murah hati. Tadi saya udah bilang kan, si Wong Ling mau mentransfer saya duit 300.000. Ya memang dia nggak sebut nama saya sih, tapi dia, dan itu saya merasa mengarah ke saya. Dan dia disuruh Tuhan 5 juta. Coba kalau nggak ada suara itu, mungkin ya sama. Kita pun ngasih persembahan pun asal-asalan. Kalau bukan Roh Kudus yang mendorong kita, kita tidak akan pernah bisa memberikan persembahan yang besar saudara. Jadi jangan katakan kita harus memberikan semuanya, kita harus memberikan semuanya. Benar, kalau engkau memberikan persembahan semuanya melebihi dari orang karismatik, saudara, Tanah Batak itu semua Sumatera Utara saya rasa udah jadi orang Kristen hari ini. Tapi karena kepelitanlah yang membuat banyak jiwa masuk neraka. Kepelitanmu lah yang membuat orang-orang binasa. Karena engkau tidak memberikan persembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan akhirnya tidak ada dana untuk memberitakan Injil, dan akhirnya orang masuk neraka saudara. Jadi itu akan dipertanggungjawabkan kepadamu di hari penghakiman gitu. Jadi persembahan kita itu sangat berdampak kepada keselamatan jiwa-jiwa. Jadi kalau saya ngomong persepuluhan tiba-tiba ada yang marah, waduh, benar-benar lah engkau akan mempertanggungjawabkannya di hari penghakiman saudara. Pada waktu kita memberikan persembahan persepuluhan,
dana penginjilan di gereja ada, maka Injil itu bisa diberitakan. Kalau Injil tidak diberitakan, tentu orang-orang tidak akan mengenal Tuhan, dan mereka akan banyak mereka mati binasa. Mereka binasa belum diberitakan Injil, belum diinjilin. Harusnya sudah banyak misionaris dikirim, tapi karena kepelitanmu, karena engkau pelit terhadap kerajaan Tuhan, akhirnya banyak jiwa-jiwa masyarakat, dan engkau pun akan dituntut pertanggungjawabannya daripada Tuhan. Jadi saudara, kenapa sih engkau seperti mau mati kayaknya kalau kau ngasih perpuluhan? Apa ada ayatnya pada saat engkau memberikan perpuluhan maka meninggallah seluruh keluarga? Bukan, gak ada. Saya memberikan persepuluhan, justru saya semakin diberkati saudara. Ya, kita ini merebut hidup yang kekal. Masa gara-gara, saudara, jangan engkau beribadah kepada mamon saudara. Ya, persepuluhan itu, saya juga ingatkan kepada para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, apabila engkau mengumpulkan persembahan persepuluhan di gerejamu, utamakan penginjilan. Jangan juga kau foya-foya, kau juga masuk neraka nanti. Ya, persepuluhan diutamakan untuk dana pemberitaan Injil, dana untuk penginjilan bangsa-bangsa, supaya jiwa banyak masuk. Kau jangan mikirin duit. Tuhan kita tuh kaya. Seluruh bumi ini punya Dia, langit dan bumi punya Dia. Yesus di Hagai 2 ayat 8 mengatakan, kepunyaanku lah emas, kepunyaanku lah perak. Saya pernah saudara, waktu itu saya bermimpi, saya berdoa, saya menangis karena saya tidak punya dana untuk memberitakan Injil. Tuhan, saya nggak punya dana. Tiba-tiba saya mendengarkan suara saudara. Itu tertulis di Hagai 2 ayat 8. Saya bacakan ya. Hagai 2 ayat 8. Inilah, pada waktu saya bermimpi saya mengatakan tidak ada dana untuk memberitakan Injil. Tiba-tiba saya mendengarkan suara ini, dan suara ini tertulis di dalam Hagai 2 ayat 8. Ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya, yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara, ini adalah saatnya kita memberikan persepuluhan, supaya persepuluhan itu dipakai untuk pemberitaan Injil nomor 1. Kenapa harus pemberitaan Injil? Para gembala-gembala, kau gak usah takut masalah mobil Mercedes-Benz, masalah mobil Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini. Kau gak usah khawatir. Langit dan bumi ini yang punya Tuhan. Kalau Tuhan mau memberikan itu kepada, lihat Salomo itu dia memiliki segalanya, tapi dia tidak pernah minta kekayaan sama Tuhan. Dia minta hikmat. Tapi Tuhan berkata, apa yang tidak engkau minta akan kuberikan. Jadi biarlah persembahan persepuluhan ini diprioritaskan untuk mendanai pemberitaan Injil di akhir zaman. Kau nggak usah takut kehilangan uang, karena Tuhan kita itu kaya. Tuhan memberikan 1000 kali lipat, 100 kali lipat untuk memberkati kita. Ya saudara, saya sudah sering Tuhan kasih mimpi saya bahwa saya berada di daftar-daftar orang yang sangat kaya. Tapi saya percaya itu kenapa bisa itu terjadi? Karena kita memberikan persepuluhan. Kita memberikan buah sulung. Buah sulung juga kau gak usah takut. Kau gak akan, justru kau bayar buah sulung, engkau tambah kaya. Ya saudara, kita harus banyak memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, ada orang kesaksian dari Pak Kyung Hyu, ternyata orang yang paling besar rumahnya di sorga ya adalah orang nomor 2 yang paling besar rumahnya di sorga adalah orang-orang yang paling banyak mendanai penginjilan. Itulah rumahnya udah kayak Monas saja. Orang yang paling rumahnya besar di sorga adalah rumah-rumah orang yang memberitakan Injil. Itu nomor 1.
Nomor 2, rumah orang yang paling besar di surga itu adalah rumah orang yang mendanai penginjilan, pembangunan gereja, dan mendanai para pekerjaan-pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Ya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, jadi kumpulkanlah hartamu jangan di bumi ini. Kumpulkan hartamu di surga. Di bumi ini cuma 70 tahun. Ya, itu pun juga kalau udah kau ngumpulin harta, tiba-tiba ditipu orang, habis, rugi kau, ya kan? Jadi marilah saudara-saudara yang kekasih, ini sudah akhir zaman, sudah tidak banyak waktu lagi kita untuk berdebat, bertanya jawab, udah nggak banyak lagi waktu. Lihat orang-orang dari seberang sudah bergabung dengan Tuhan kita Yesus. Mari kita sambut. Jangan kau bilang penglihatan mereka dari setan. Jangan. Nanti kau tambah susah, tambah miskin. Ya saudara-saudara. Ya demikianlah topik firman Allah di malam hari ini. Segala kemuliaan buat Tuhan. Saya berdoa untuk orang yang mendengarkan video ini, Bapak, di dalam nama Yesus kau jamah mereka, kau buka hati mereka, kau lembutkan kekerasan hati mereka supaya mereka bertobat, percaya kepada nama Yesus, dan dipenuhi Roh Kudus dan dibaptis selam. Tuhan tuntun mereka supaya mereka dibaptis selam, supaya mereka membayar persepuluhan, supaya mereka hidup di dalam roh dan kebenaran dan diangkat dalam pengangkatan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Shalom. Tuhan berkati.